Shalom, Assalamualaikum. Nama saya Melina Kartika. Jadi, ini video kedua yang dibuat dan di sini akan membahas tentang 5 komponen kerangka internal cocok. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, sama komen saran-saran kalian ya. Keep enjoy. 5 komponen kerangka internal cocok. Di sini ada table of contents-nya. Ada poin-poinnya juga. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, kegiatan pemantauan. Kerangka konseptual pengendalian internal cocok sekarang telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. Tujuan utama dari COSO adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Pada tahun 1992, memperkenalkan sebuah kerangka kerja pengendalian internal yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi para eksekutif sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal mereka. Di sini kita bisa lihat ada gambar COSO tahun 1992 dan COSO tahun 2013. COSO 2013 tidak mengubah 5 komponen pengendalian intern yang telah dipakai sejak COSO 1992. Tentu saja penjelasannya tetap mengalami penyempurnaan. Penjelasan singkat dari komponen-komponen tersebut bisa dilihat di slide selanjutnya. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan susunan standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal dalam organisasi secara menyeluruh. Di sini ada beberapa subkomponen lingkungan pengendalian. Yang pertama, integritas dan nilai etika yang dianut organisasi. Yang kedua, parameter-parameter yang menjadikan Dewan Komisaris mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola. Yang ketiga, struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang keempat, proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Dan yang kelima, serta kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Di COSO 2013, definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal atau berasal dari dalam maupun eksternal yang berasal dari luar. Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah menetapkan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian internal yang ada. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.
Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Contohnya di sini, kegiatan pengendalian adalah otoritas dan persetujuan, rekonsiliasi, dan revisi kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan fungsi. Jika pemisah fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasi. Yang keempat, di sini ada informasi dan komunikasi. Organisasi di sini memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya yang berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal sosok adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi. Yang kelima, kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya, yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda, guna menyajikan informasi tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas, evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Saya akan berusaha agar lebih baik dalam menjelaskan kembali untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.